sahabat basa-basi, kita sekarang lagi ngobrolin soal cantik itu sakit, cantik itu pengorbanan. Sebenarnya di sini memang yang kita bahas itu udah ngetren deh, semua orang udah tahu, mulai dari sulam alis, sulam bibir, kemudian juga tanam benang. Tapi di sini yang kita lakukan, kita hanya menjembrengkan fakta-faktanya. Ada enaknya, ada enggaknya. Jadi balik lagi ke pemirsa, kalau udah tahu nggak enaknya, kemudian tetap mau melakukan, sok atau mangga. Nah tadi kan kalau kita ngomongin tanam benang, enaknya cepet, efisien, prosedurnya singkat, langsung instan. Tapi kalau yang kontra, ini kan pasti akan mereka lihat lebih resiko ke jangka panjangnya. Betul, memang ada resikonya, dan itu di literatur pun ditulis bahwa resiko jangka panjangnya apabila kita memasukkan benang terus-menerus, karena ini kan bukan hal yang permanen. Dengerin, dia mau tanam benang tadi, gitu baru kepikir doang. Baru kepikiran ya. Tapi nggak berani, takut. Karena memang itu bukan hal yang permanen. Beda kalau misalnya operasi kikir tulang rahang misalnya, atau misalnya nih ya, itu kan lebih permanen. Kalau tanam benang itu memang tidak permanen, dan nanti kita akan ketagihan terus, ingin melakukan itu terus, karena udah mulai cabi lagi, tirisin lagi. Akibatnya yang disuntikan ke dalam kulit kita itu kan banyak sekali benangnya. Yang awalnya mungkin cuma 7, lama-lama puluhan, bertahun-tahun ratusan. Dan itu memang nantinya blending menjadi serat-serat seperti daging gitu ya. Tapi memang karena jumlahnya yang begitu banyak ya, itu bisa bukan tidak mungkin mengakibatkan lebih turun jadinya, karena berat. Malah lebih turun dibanding dengan usianya sebenarnya. Betul, karena memang yang tadinya mungkin tidak seberat itu, dengan pengaruh gravitasi itu lama-lama akan turun, lebih turun dari usianya. Itu karena udah tanam benang, kemudian turun, tarik lagi, tanam lagi, akhirnya banyak sekali ratusan. Jadi jatuh. Jadi malah turun. Jadi memang kan kalau tanam benang dia ngikat antara kulit dengan otot, tapi memang tidak ada yang menahan, makanya dia tidak nggak bisa permanen. Nah kalau udah turun gitu gimana dong? Iya makanya seperti gue bilang kan pada saat yang waktu gue lihat itu kan, jadi kalau kita ngomongin dia aja si pasien ini misalkan dia sudah puluhan bahkan ratusan benang yang sudah masuk ke wajah dia. Mestinya kalau secara permanen bagus kan bentuknya akan tertahan gitu terus, kan gitu kan. Tapi ini kan enggak. Ketika sebelum di proses itu berjalan, dia lagi cabi-cabinya. Sebenarnya memang kalau itu pilihan orang ya. Ada betul. Yang memerlukan itu karena memang dia tidak perlu untuk permanen. Kayak misalnya dia butuh untuk satu occasion tertentu, acara tertentu ya, itu pilihan dia. Tapi kan takutnya jadi edik dok, seperti dokter bilang. Itu beda lagi. Akhirnya itu kan efek samping atau komplikasi dari orangnya itu, keinginan orangnya. Tapi memang kalau misalnya mau misalnya nih pengen tirus gitu, pilihannya kan sebenarnya banyak, nggak cuma thread lift gitu. Kalau menurut dokter misalnya nih kita kepengen tirus, ini masalah perempuan ya, kita selalu bermasalah di pipi, kita pengen banget tirus. Yang dokter saranin pertama, kedua, ketiga sampai yang paling akhir apa? Dari yang paling minimal dulu deh. Minimal dari dulu yang resikonya paling sedikit, misalnya setrika wajah. Sakit nggak sakit? Itu sakitnya minimal karena rasanya biasanya cuma hangat, panas. Tapi bukan pakai setrikaan yang biasa ada di rumah ya, beda ya. Namanya radio frekuensi. Ya kali, setrika ayam maksud lu. Jadi tirus. Dia tertarik banget nih kayaknya. Iya memang itu paling minimal ya, nggak permanen juga. Udah di muka-muka aku kayak enggak. Masih takut ya? Nggak apa-apa sih kalau belum perlu memang nggak disarankan. Kalau memang bisa diakalin pakai make up kan. Betul. Nanti kalau misalnya sudah perlu, misalnya sesuai dengan usia, nah makin turun kan makin kendor kulit kan. Karena kolagennya juga berkurang ya dikencengin lagi aja dengan itu sementara. Baru kemudian mungkin kalau misalnya lemaknya banyak ya di wajah tuh bisa disuntik aja, dibakar lemaknya. Oh bisa? Bisa. Itu kalau sesuai dengan prosedur, obatnya juga bener ya, yakin itu. Botox ya? Bukan, dengan misalnya nano atau meso gitu. Nah itu obatnya bener dari pabrik, itu original ya. Pasti efek sampingnya minimal. Nah, saya mengerjakan benar-benar ada kualifikasinya. Itu membakar lemaknya. Itu juga bisa bikin tirus kan. Nah terus kemudian bisa juga ditambah dengan botox tadi Aura bilang, botox untuk mengecilkan rahang. Jadi tulang pipinya makin menonjol. Botox juga kan kita tahu efek samping tidak terjadi apabila dilakukan dengan benar. Lagi-lagi harus prosedurnya benar, itu kata kuncinya. Tapi memang tidak permanen juga. Tidak permanen. Paling lama mungkin setahun. Gitu. Terus barulah mau dikonsiderasi operasi sedot lemak mungkin, atau mungkin pengikiran tulang rahang, atau mungkin barulah terakhir optionnya adalah
tanam benang. Jadi buat dokter sendiri, padahal tanam benang itu yang lagi ngetren, tapi untuk dari sisi medis, dari sisi resiko itu dokter menyarankan yang paling akhir ditempuh sebenarnya. Sebenarnya iya. Dari sisi resiko ya. Kalau menurut saya ya. Kalau menurut dokter. Karena dokter juga beda-beda ya, Betul. backgroundnya juga dia belajar di mana kan beda-beda. Kalau memang dokter-dokter Korea itu menyarankan karena mereka di sana memang fokusnya ke situ. Lagi boomingnya kan di daerah situ ya. Tapi sebenarnya kalau dari dokter di Amerika gitu sudah mulai ditinggalkan, mereka lebih pilih option yang lain dengan laser, dengan radiofrekuensi dan lain-lain. Jadi tergantung aja. Kan? Kadang-kadang kita soalnya gitu ngikutin tren dan kayaknya sekarang di Indonesia di mana-mana gampang didapetin. Jadi kita pikir itu adalah sesuatu yang sangat sepele, cuma tanam benang doang. Tapi tahu nggak sih, tadi aku sempat ngobrol juga sama dokter, kalau kita bahkan mau cuma sekedar sulam alis, sulam eyeliner atau sulam bibir, kalau mau ngikutin prosedur yang benar, itu pun kita sebenarnya harus tes darah dulu. Oh iya, tentu. Tes darah dan tes alergi. Tuh, Hati-hati. kita kan nggak pernah dapat info itu sebenarnya. Nah, pasien saya tuh udah bukan cuma 1-2 yang alergi terhadap tinta yang dimasukin ke dalam kulit kita. Padahal sudah melakukan pemeriksaan sebelumnya. Belum. Oh, Justru belum. datang setelah saya oke. habis sulam, saya habis tato, eyeliner misalnya. Akhirnya kok begini, iritasi, munculnya kok bengkak. Oh ini alergi, bisa jadi dia nggak cocok dengan tintanya. Karena tadi kan banyak yang dibahas, yang dipakai kebanyakan justru dari herbal, Betul. organik. Nah itu justru malah lebih banyak yang menyebabkan alergi, makanya harus dites dulu. Malah tato atau tinta yang bahannya itu dari iron oxide atau besi oxide gitu, itu malah jarang alergi. Jadi Maksudnya tergantung itu yang dari tintanya. kimia malah lebih jarang menimbulkan Lebih jarang. alergi. Nah itu dia, makanya harus dicek. Tapi kan Wendy, persepsi masyarakat kalau dari herbal harusnya lebih aman dong. Harusnya seperti Iya itu. kan? Karena nggak semua orang, tiap orang kan beda. Ada yang nggak alergi, ada yang mudah sekali, ada yang gampang iritasi, beda-beda. Oke, kalau misalkan dokter bilang kalau sebaiknya kita melakukan pemeriksaan dari alergi dan darah sebelum kita melakukan proses itu. Nah, kalau dokter mendapatkan pasien yang seperti dokter tadi bilang, biasanya tetap akan jauh lebih sulit proses pengerjaan awal atau proses recovery-nya ini. Oh iya, lebih mudah kalau misalnya dari awal udah ketahuan antisipasi ya. gitu, udah ketahuan. Dan biasanya efeknya akan lama gak sih kalau yang alergi seperti itu? Dan Alergi atau cuma mungkin cepat bisa diatasi, kecuali kalau dia tiba-tiba reaksi alerginya berlebihan. Luar biasa kan, nanti hasilnya bisa sampai gagal nafas dan lain sebagainya. Itu yang kita nggak harapkan. Tapi kalau alergi minimal di daerah lokal aja, itu mungkin masih bisa cepat ditanganin. Tapi ujung-ujungnya kita harus mengeluarkan tinta itu, Oke. diilangin lagi. Ujung-ujungnya harus dikeluarkan tintanya. Kalau reaksi alergi berlebihan bisa sampai sesak nafas. Nanti kita bakal bahas lagi ini pemirsa, karena kita pikir sulam alis, sulam segala macam itu udah hal yang wajar. Ternyata kalau di prosedurnya lagi-lagi tidak benar, efeknya sangat luar biasa. Nanti kita akan balik lagi, tapi seperti biasa Wendy punya quotes lagi. Ini dia, syukuri apa yang telah kamu miliki. Karena jika kamu menghargai diri sendiri, kamu akan dihargai orang lain. Jangan kemana-mana, tetap di Basa Basi, bahas anak bahas ini.